Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek apakah ini berfungsi atau tidak, saudara-saudara. Kalau tidak berfungsi, maka tidak berfungsi, saudara-saudara. Cek, 1, 2, 3. Itu yang kalian sana. Apa aja ngomong dulu, masih Latihan ini. Itu latihan di dalam. Itu kan ada katin. Apa? Itu. 1, cek. Ini. Cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cek. 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 Nggak kelihatan, Nabi. Oh ya, kegeser. Oke, pas. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kasih stop. Apa ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum. Sekarang ini proses persiapan pembelajaran. Coba stop. Oke. Sekarang tepat pukul 10 rekamannya saya mulai. Oh, sudah rekam. Oke. Baik, Anda sekalian, saya mau cek audio dulu. Silakan diaktifkan kameranya, Anda sekalian. Ya, silakan diaktifkan kameranya. Oke. Saya mau cek audio. Tolong diangkat jempol tangan kanannya jika audio saya jelas kerum. Saya mau lihat digerak-gerakkan jempol tangan kanan, digerakkan kanan kiri, ayo. Kanan kiri digerakkan, kanan kiri. Saya mau cek kalau audionya bagus, maka kelihatan di layar saya jempolnya akan saut-sautan. Ayo, yang aktif ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 10 orang yang aktif kameranya. Ayo. Oke, bagus. Berarti audio saya bagus ya. Oke, terima kasih banyak. Ya. Oke. Oke, kita sudah ada 57 orang di room. Ya, saya Oke, baik. Sekarang sudah 58 orang, berarti 32, sudah 60 ya, 32. Sekitar 32 orang lagi yang belum bergabung di room. Kita tunggu 2 menit lagi ya, Anda sekalian. Kita tunggu 2 menit lagi sebelum kita memulai pembahasan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, informasi Anda sekalian, di room juga ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dharma 3. Di room kita ada bergabung bersama dengan kita, menemani kita bersama ya, Anda sekalian. Kemudian ini kita sudah ada 63 orang di room, berarti 61 siswa ya. Ya, kita tunggu sampai
10.05. Sambil menunggu boleh mengisi daftar hadirnya di GCR. Boleh mengisi daftar hadirnya di GCR. Saya akan mengeceknya juga sambil menunggu. Oke, di GCR-nya di kelas 8A. Masih lambat jaringannya. Andrea yang sudah mengisi link presensi di GCR-nya di kelas 8A itu sudah ada 13 orang yang mengisi. Oh, sudah 18 orang ya. Sudah 13 ya. 8A, kemudian yang belum mengisi ini siapa ya? Andrea Benaya, apakah ada di room? Tidak ada ya. Siva, Luciana, Siva, Anissa Rahmadani, Jill Immanuel dan kemudian Muhammad Saki Al-Sadat, Dani, Karsten, Rizky, Farid Wijaya, Leonel Salamba, dan Geraldo. Ini di kelas 8A yang belum mengisi. Oh, ini sudah update-nya sekarang, sudah tinggal 9 orang yang belum mengisi daftar hadir di 8A. Kita ke 8B. Silakan kelas 8A untuk mengisi presensi ya. Kemudian ini belum masuk pada kegiatan pembelajaran. Oh, berarti ada yang bergabung ya. Iya, kelas 8B ini jaringannya masih ada ya. Sekarang kelas 8B 9 orang lagi yang belum mengisi presensi di link daftar hadir. Ada Abid Fadli, Hanif Wahyu, Zahrani, Adinda Putri, kemudian Agil Aldiansyah, Marcella, Dayan, Putri Sofia, Vivi, dan Rizky Naufal. Ini masih ada 9 orang di 8B yang belum mengisi presensi. Kemudian di 8C kita coba lihat yang belum mengisi presensi di GCR-nya. Oke. Di 8C, wah, masih ada 15 orang yang belum mengisi presensi. 19 orang sudah mengisi, berarti lebih. Ada yang double akunnya berarti. Oke, Rafa, Andini, Lulu, Nurul Sakit itu penampilan yang double akun. Ahmad Naufal, Carcelo, Muhammad Wali,
Malikul Mulk Richard, Ahmad Naufal, Colin Lasampa, Muhammad Fakri, Yolanda, Alia Rizki, Kiraldi, dan Muhammad Rizki. Mohon mengisi daftar hadir, oke? Diupdate daftar hadirnya, terima kasih. Hanif Wahyu izinkan. Oke, Ananda sekalian, berhenti mempresentasikan dulu ya. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebanyak 73 orang siswa yang bergabung. Mari memulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ananda sekalian yang beragama Kristen, Katolik, dan Hindu boleh memulai sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Baik, sebelum kita memulai, mohon diaktifkan dulu semua kameranya di layar saya supaya tampak semuanya, ya. Ya, terima kasih. Ini Michel Christian, ya, Gladili, Wahyu, Abdal Anugrah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, sambil diselipkan sebuah doa khusus untuk guru kita, guru Ananda sekalian, Pak Arfah Ramasang, agar diberikan kesembuhan atas sakit yang dialaminya saat ini. Untuk update saat ini, Pak Arfa sudah bisa sudah bisa berdiri dan bisa rawat jalan seperti itu. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bagian Muslim boleh mengikuti dalam arti Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, Anda sekalian, pada pagi hari ini adalah pembelajaran yang spesial karena kita mendapatkan kunjungan dari Bapak Ida Bagus Darmatika sebagai Kepala SMP PSI Kolej, menemani kita bersama-sama di pembelajaran pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Dharma atas kehadirannya. Nah, pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu lalu. Kalau minggu lalu kita menggunakan Zoom, ya, kita menggunakan Zoom. Kemudian di minggu lalu itu kita sudah membahas pengantar sedikit tentang fungsi. Masih ingat ya minggu lalu berkaitan dengan sandi? Masih ingat tak? Sampai kelompok-kelompoknya. Ada berapa kelompok minggu lalu? Ya, baik. Izinkan saya untuk mempresentasikan, ya. Boleh dinonaktifkan sekarang kameranya. Nanti pada saat sesi tertentu akan saya minta Ananda untuk mengaktifkan lagi kameranya, ya. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan presentasikan. Apakah PowerPoint saya kelihatan di layar Ananda sekalian? Belum kelihatan? Oh, belum. Saya ulangi, ya. Saya ulang. Oh, Anda sedang. Oh, nampaknya jaringan saya agak down kalau itu. Oke, saya
Oke, sekarang PowerPoint-nya sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan di room? Belum. Belum ya? Kita tunggu sebentar. Ini sudah atau belum? Oke, baik. Sebelum kita memulai, maka silahkan fokus ke pembelajaran, kemudian posisi duduknya, mengambil posisi tegak, ya, posisi duduk yang bagus untuk sirkulasi darah ke otak agar supaya tidak mengantuk. Kemudian berikutnya, kalau misalnya ada keperluan, katakanlah ke kamar kecil, silahkan dituliskan di kolom chat supaya bisa teridentifikasi Anda sekalian. Oke, siap ya? Oke, baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang relasi dan fungsi. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang relasi dan fungsi. Tapi pada topik hari ini kita akan membahas khusus tentang fungsi. Nah, sekarang yang kelihatan di layar PowerPoint-nya ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah, yang pertama, Ananda sekalian diharapkan memiliki 3 kompetensi ini setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama adalah paham ciri-ciri fungsi. Kemudian berikutnya paham bagaimana caranya menyajikan fungsi, dan yang ketiga dapat menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari 2 buah himpunan. Jadi Anda sekalian, 3 hal ini yang coba kita akan kuasai dalam beberapa menit ke depan ya. Sekarang ini nih, saya mau serius nanya nih. Ya. Nanti Anda sekalian tolong tuliskan jawaban dari pertanyaan ini ya di kolom chat ya. Saya berikan waktu kira-kira 1 menit paling lama nih. Sudah dilihat pertanyaannya belum? Halo, cek room. Belum kelihatan. Oke. Belum kelihatan pertanyaannya? Oh, belum. Oke, memang saya belum klik. Kalau ini sudah kelihatan. Oke. Coba dibaca. Ya, ditulis jawabannya di kolom chat. Oke, saya ingin mengeceknya di room. Ya, tolong dituliskan di kolom chat. Theo, ada yang bilang Theo jawabannya 10, Bataris 20, Wahyu 20, Gladly 10, 20, 20, tetap 20 Pak Narain. Indira nih saya. Oke, tidak bisa tenggelam ikan. Marcella, oke. Rati, Kania, Fadli, Rizky, Mikael, Altricilia, Adriel. Oke, ya. Oke, kita sudah ada 86 orang di room. Ya, saya nunggu sampai 10.19. Ya.
Oke, sudah Deo Valencia. Oke, 10 18. Oke. Oke, 10 19. Oke. Terus berlanjut. Oke, nah sekarang ya. Ada yang jawab 10 enggak? Ya. Pertanyaan ini gunanya untuk memusatkan perhatian Ananda ya. Jadi yang tepat adalah ini ya. Yang tepat adalah yang 20 ekor. Ini ya, ini yang tepat. Jadi terdapat 20 ekor ikan gurame di empang. Setengah ya 10. Setengah ya 10. Cuma plus. Setengahnya ya 10. Cuma yang ditanyakan kan berapa sisa ikan gurame di empang. Ya tetap saja ya. Tetap saja 20. Dia tidak kemana-mana kok. Tetap di empang. Mau tenggelam, melayang ataupun di atas ini tetap di empang. Oke, Anda sekalian, itu sekedar pemusatan saja ya. Nah, sekarang kita masuk pada ini minggu lalu kita sudah membahas tentang sandi kan. Ini yang minggu lalu, ini dapat dibaca, kuncinya ada di bawah pot mawar ya. Kita menggunakan aturan sandi ini. Jadi penulisannya yang huruf kecil ini itu mewakili satu huruf di sini ya. Oke, itu minggu lalu. Dan kemudian saya ingatkan lagi yang minggu lalu kita membahas 4 aturan sandi. Aturan sandi ya, ada 4 aturan sandi. Dan pada sandi dengan aturan nomor 3 dan nomor 2 itu banyak yang mengalami kesulitan dalam menyusun sandinya ya. Nah, sekarang kita akan coba melanjutkan ke apa sih kaitannya ini semua dengan fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang lebih real. Contohnya begini. Mari perhatikan diagram panah berikut ya. Himpunan A anggotanya itu adalah ada Dina ya, kemudian Reza, Andri, Irma dan Dedi. Oke. Kelima orang ini adalah anak dari ya. Adalah anak dari Dina itu anak dari Bu Nia. Oke. Reza itu anak dari Bu Wati. Andri anak dari Bu Ida. Oke. Irma anak dari Bu Wati. Kemudian Dedi anak dari Bu Nina. Oke. Kelima orang yang ada di himpunan A itu pasti merupakan anak kandung dari salah satu dari 4 orang ini ya. Nah, jadi setiap orang yang ada di himpunan A pasti memiliki seorang ibu kandung ya. Jadi seorang ibu kandung. Nah, ini adalah contoh relasi khusus ya. Ini adalah contoh relasi khusus. Relasi khusus ya, contoh relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Oke, bisa dipahami Anda sekalian? Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nih, mari kita lihat ya. Sebuah fungsi itu disebut juga dengan pemetaan. Dari himpunan A ke himpunan B itu disebut sebagai relasi khusus yang memasangkan. Lihat Anda, memasangkan setiap anggota dari A dengan tepat satu ya, dengan tepat satu anggota di B ya. Jadi di contoh atau di gambar ini ada 4
anggotanya. Setiap anggota dari A yang ada di sini itu harus memiliki tepat satu, ya. Jadi anggotanya A di sini itu harus memiliki tepat satu pasangan di B, ya, pasangan di B. Nah, contoh nyatanya tadi itu. Nah, itu yang disebut dengan fungsi. Oke, itu dulu. Kalau bisa dipahami, tolong ketikkan 1 di kolom chat. Saya ingin lihat. Jadi yang pertama diingat bahwa fungsi itu memasangkan setiap anggota di A tepat satu pasangannya di B. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah banyak yang merespon. Iya. Oke, terakhir Melisa, Kevina. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Nanti dia dikatakan pengaitannya atau relasi dari A ke B itu disebut sebagai fungsi apabila setiap anggotanya A ini memiliki tepat satu anggota di B. Nah, mari kita lanjutkan ya. Terima kasih atas responnya. Nah, sekarang diberikan 2 contoh himpunan, yaitu himpunan A 1, 2, dan 3 anggotanya. Himpunan B anggotanya adalah A, B. Nah, di kolom sebelah kiri itu adalah contoh fungsi. Di kolom sebelah kanan itu adalah contoh bukan fungsi. Coba Ananda sekalian cermati dulu contoh di kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Bandingkan. Silahkan dibandingkan dulu ya. Silahkan diamati pada baris pertama yang contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Oke. Setelah itu baris kedua, lihat apa perbedaan yang khas dari baris kedua ini. Kemudian baris ketiga, baris keempat, lihat baik-baik kenapa dia masuk di kategori contoh fungsi dan kenapa ia menjadi contoh yang bukan fungsi. Nanti sebentar saya akan minta pendapatnya Ananda sekalian, apa perbedaan khasnya ini di kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Oke, saya tunggu sekitar 30 detik dicermati ya. Nanti akan saya minta pendapatnya, alasannya kira-kira kenapa nomor 1 sampai 8 di kolom sebelah kiri itu merupakan fungsi, dan kenapa di kolom 1 sampai kolom kedua itu kenapa baris 1 sampai 8 itu bukan fungsi, ya. Oke, 10 detik lagi. Oke. Saya stop sharing dulu. Saya stop sharing dulu atau lanjut saja ya. Saya mau mendapatkan konfirmasi dari Ananda. Nah, sekarang saya ingin Ananda mengaktifkan kamera, kemudian silahkan mengaktifkan mic-nya yang punya pendapat tuh. Kenapa di kolom pertama itu termasuk contoh fungsi dan di kolom kedua itu contoh yang bukan fungsi? Alasannya apa? Oke, silakan siapa yang buka mic? Siapa? Namanya siapa, nak? Siapa? Adriel. Oke, silakan Adriel. Saya catat dulu. Oke, silakan Adriel. Ya, oke, lanjut.
Oke. Oh, tidak boleh double X-nya. Oke. Terima kasih Adriel. Masih lanjut? Ada penjelasan berikutnya? Oke. Terima kasih Adriel. Oke. Good. Nah, sekarang ada pendapat lain? Ayo, diaktifkan mic-nya. Adriel tadi sudah mengatakan bahwa X-nya tidak boleh double. Oke. Ada pendapat lain? Tidak ada. Oke. Ya, ayo Wahyu. Ya, silakan Wahyu. Oke. Di kolom. Oke. Jadi terima kasih Adriel sama Wahyu sudah merespon. Yang lainnya mungkin masih ada? Oke. Tidak ada lagi. Kalau begitu terima kasih Adriel, Wahyu atas penjelasannya. Saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Kita masuk ke PowerPoint-nya. Oke, kelihatan di layar masing-masing contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Ya, penjelasan dari Wahyu dan Adriel dengan bahasanya sendiri mengatakan bahwa kalau Adriel itu mengatakan bahwa X-nya itu tidak boleh double, ya, itu berarti absisnya tidak boleh double, artinya tidak boleh ada dua pasangannya ini absis, ya, gitu. Nah, kalau kita lihat di kolom pertama ini, absis itu tepat memiliki pasangan sebanyak satu, ya. Nah, mari kita lihat pada kolom sebelah kanan. Di kolom sebelah kanan, di baris pertama itu ada absis, yaitu 2. Ini yang memiliki pasangan lebih dari 1. 2 berpasangan dengan A, 2 juga berpasangan dengan B. Nah, ini contoh pertama ini hanya disebut sebagai relasi saja, hubungan saja ini, ya, hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, begitu penjelasan berikutnya ya. Baris kedua ada 2 lagi. Baris ketiga ada 1 yang memiliki pasangan di B sebanyak 2, A dan B. Di baris keempat demikian juga ya. Di baris kelima malahan satunya tidak memiliki pasangan, ya. 1 tidak memiliki pasangan dengan 3, ya. Gitu. Nah, semuanya pasangannya 2 dengan A, 2 dengan B, 2 dengan C. Kemudian di baris ke-6 2 yang memiliki 2 pasangan. Di baris ke-7 3 yang memiliki 3 pasangan. Sementara di 8 ini masuk fungsi atau bukan? Ini. Ayo, Anda sekalian, apakah 8 ini bukan fungsi? Halo? Cek, apakah suara saya kedengaran di room? Apakah nomor 8 di kolom kedua ini bukan fungsi? Ya. Ini fungsi atau bukan fungsi? Ah, itu. Fungsi. Alasannya apa? Oh, gitu. Oke, cepat. Nah, lihat semua anggotanya A, 1, 2, dan 3. Ini ya, 1, 2, dan 3. Memiliki tepat 1 pasangan. Berarti yang ke-8 ini merupakan fungsi. Oke? Dipahami Anda sekalian ya? Ya. Jadi nomor 8 ini adalah contoh fungsi. Jadi seharusnya ini tidak terletak di kolom kedua.
Oke, ini kemungkinan besar Pak Guru copy paste dari nomor 8. Oke, kita lanjut ya. Masih semangat? Masih semangat tak? Oke, kita lanjut ya. Nah, mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi? Oke. Mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi? Sebutkan alasannya. Silakan, siapa yang mau berkomentar? Tadi Adriel dan Wahyu. Oke, siapa yang mau berkomentar? Saya mau catat nih yang aktif di room. Ya, Putri lagi. Halo? Mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi? Halo, cek. Saya cek dulu ceknya bagaimana? Ada jawaban nggak ya? Siapa namanya? Sebentar, saya tulis siapa? Stephen. Irvin dari 8B. Oke, apa jawaban dari Irvin? Alasannya, masing-masing alasannya ya. Iya. Oke, sempurna penjelasannya. Terima kasih Irvin. Oke, makasih banyak. Bagus sekali penjelasannya. Jadi I1 dan I3 itu bukan merupakan fungsi. Ada yang mau tambahkan lagi yang lain? Silakan sebutkan nama, kemudian ya, siapa namanya? Pas. Oke. Jadi gambar I1 dan gambar I3 ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggotanya di bagian gambar 1 ini, yaitu B yang memiliki pasangan 2 di B. Sementara pada gambar I3, ada anggotanya A, yaitu B yang tidak memiliki pasangan di B. Jadi I1 dan I3 bukan fungsi. Kemudian I2, kenapa dia fungsi? Karena setiap anggota dari A memiliki tepat satu pasangan di B. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Next. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Mari lihat nih diagram bidang kartesiusnya. Kalau tadi kan kita menggunakan diagram panah. Sekarang mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi? Oh, tertutup gambarnya. Ya, ini saya umpamakan dengan gambar pertama. Ini gambar kedua. Ini gambar ketiga. Coba diamati. Coba Anda sekalian amati. Mana yang merupakan fungsi dan mana yang merupakan bukan fungsi. Ya, saya kasih waktu deh 10 detik lah. Oke, ada yang mau memberikan penjelasan? Kalau tadi Irvin sudah memberikan penjelasan yang bagus. Nah sekarang di bidang kartesius ini, mana yang menurut Ananda sekalian dari ketiga gambar ini yang merupakan fungsi dan bukan fungsi? Ayo, diaktifkan mic-nya, langsung sebutkan namanya. Ayo, siapa? Ayo.
Mana nih? Mana nih dari 8A? Siapa namanya, Nak? Adriel. Oke. Adriel, silakan. Apa? Gambar 1 sama 3 bukan fungsi, oke? Alasannya kenapa 1 dan 3 bukan fungsi? Iya, silakan. Ya. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oh, begitu. Oke, terima kasih penjelasannya bagus sekali. Nah, berikutnya Adriel sudah menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Nah, sekarang yang lain, ayo. Ayo. Ayo aktifkan mic-nya. Sebutkan nama tak. Siapa, Nak? Wahyu. Oke, Wahyu, silakan. Dia. Oke. Oke. Oke, nah sekarang saya tanya Wahyu. Pasangannya 1 itu berapa? Di gambar 1. 1. Pasangannya 2 di gambar 1 itu apa saja? 1, 2, dan 4. Oke. Pasangannya 4 di gambar 1 berapa? 3. Oke. Pasangannya 5 di gambar 1. Oke. Nah, berarti pada gambar 1 ini kita bisa lihat yang fungsi ini adalah di gambar 1 ini ya. 2 ini pasangannya ada 3. Oke. Kemudian pada gambar ketiga ada 3 pada X yang memiliki pasangan 2 dan 1. Jadi ada 2 pasangannya. Maka gambar 1 dan gambar 3 bukan fungsi. Yang merupakan fungsi adalah gambar 2. Kenapa gambar 2 merupakan fungsi? Karena setiap yang ada di X, oke, memiliki pasangan tepat 1 di Y. 1 dengan 1, 2 dengan 3, 3 dengan 2, 4 dengan 5, 5 dengan 3. Oke, jadi terima kasih Adriel dan Wahyu. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut. Saya mau dapat respon dari perempuan lagi nih di sesi berikutnya ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi jelas ya di sini mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Nah, sekarang nih contoh mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Saya tulis di sini 1, gambar 1, gambar 2, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Oke. Coba diamati anak-anak sekalian, mana dari keempat gambar ini yang termasuk contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Nah, saya berharap dari perempuan lagi nih yang merespon. Kalau tadi Adriel, Wahyu, Irvin itu sudah memberikan tanggapannya. Sekarang saya serahkan ke yang putri lagi. Ayo, yang putri, diaktifkan mic-nya dong. Ayo, yang putri, silakan. Mana nih yang putri, ayo. Dari 8A, bagaimana? 8B, 8C, ayo gimana nih?
Ini masih malu-malu. Hilya, ya saya sebutkan saja. Hilya, ayo. Bisa diberikan penjelasan Hilya? Ayo, dibuka mic-nya nak. Mana Hilya? Masih malu-malu ini. Ayo Hilya, Ainul Afifah. Ayo diaktifkan mic-nya. Mana? Saya lihat sudah ada jawabannya di chat room. Nah sekarang coba diberikan penjelasan dengan pilihannya itu. Ayo, Hilya, silakan. Mana Hilya? Iya, silakan dijelaskan mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Ayo, coba. Oke. Bisa dijelaskan kenapa 3 dan 4 bukan fungsi? Ayo. Oke, lanjut. Kalau yang 3 bagaimana? Oke, tepat penjelasannya Hilya. Terima kasih banyak. Terima kasih Hilya ya telah mewakili teman-temannya yang putri. Hilya dari kelas berapa? Halo Hilya dari 8 apa? 8B. Oke. Terima kasih Hilya. Oke. Terima kasih. Kenapa? Oke. Jadi penjelasan dari Hilya sudah tepat. Nomor satu ini merupakan fungsi. Nomor 2 ini juga merupakan fungsi. Yang nomor 3 kalau kita ambil satu titik di sumbu X-nya, katakanlah di sini ya. Kalau kita ambil di sini, kalau kita ambil di sini maka ini kan 0 ya. Nah, ini akan memiliki pasangan di Y. Di mana? Di atas dan di bawah. Ya. Jadi ada satu titik di sumbu X misalnya 0 yang memiliki pasangan 2 ya, positif dan negatif. Ini 1 2 positif 2 1 ini 1 lebih ya. Jadi 0 itu memiliki 2 pasangan sehingga ini bukan fungsi. Sementara yang gambar keempat, pada saat dia ada di bagian sini maka itu masih satu-satu kan. Tapi kalau sudah ada di titik ini X, ini berarti -1 ya. Ini -1, maka pasangannya itu ada di sebelah sini dan di atasnya. Ya. Jadi -1 memiliki pasangan di titik sebelah sini dan titik di atasnya. Jadi ada satu contoh anggota dari X yang memiliki 2 pasangan di Y. Oke, terima kasih Hilya atas responsnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini penjelasannya ya. Kalau kita membuat relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A itu disebut sebagai daerah asal atau domain. Dicatat baik-baik anak indah ya. Jadi himpunan A ini disebut daerah asal atau domain. Kemudian himpunan B itu biasa disebut daerah kawan atau kodomain. Ya. Jadi saya coba tuliskan di sini. A itu disebut domain. Wah, tulisannya Pak Guru. Kemudian B itu disebut
kodomain. Oke? Nah, sekarang di daerahnya kodomain, itu ada pasangan dari A yang dikaitkan dengannya, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Ya, 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10 itu disebut dengan range. Range atau biasa disebut dengan daerah hasil. Ya, biasa juga disebut dengan daerah hasil. Jadi ada 4 ananda istilah yang perlu dipahami. Yang pertama, daerah asal biasa disebut dengan domain. Daerah kawan biasa disebut dengan kodomain. Kemudian daerah hasil biasa disebut dengan range. Jadi ada 6 ya, ada 6 istilah. Oke? Bisa dipahami Anda sekalian? Coba ketikkan 2 kalau bisa memahami penjelasan ini. Tolong ketikkan 2 di kolom chat kalau memahami penjelasan saya. Julian, Adriel, dan Ilya. Oke. Sepakat persennya. Oke, Adriel 222, Cutilda Adriel. Adriel berapa kali sudah ngisi? Oke. Leonel Salamba 3. Wah, aku sudah 3 ya Leonel. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke penjelasan berikutnya. Nah, ini penjelasan lebih teknisnya lagi ya. A dipasangkan dengan 2, dapat ditulis seperti ini. A pasangkan dengan 2 ya. Jadi A dipasangkan dengan 2 itu dibaca A dipetakan kedua. Oke. 2 disebut bayangan ya, atau peta dari A. Jadi ini dulu yang pertama ya. A dipetakan ke 2. Notasinya seperti ini. Kemudian 2 disebut bayangan. 2 disebut bayangan dari A. Jadi 2 ini sering jelek mouse-nya. 2 disebut bayangan dari A. Oke, seperti itu. Sehingga kalau kita katakan ya B itu dipetakan ke 4. Kita katakan 4 adalah bayangan dari B. Oke. Kemudian untuk penamaannya kita biasanya memberikan nama di sini. F, bisa huruf yang lain, H, bisa yang jelas dia huruf kecil ya. Ya. Jadi fungsinya ini pengaitan atau relasi dari A ke B itu biasa diberi huruf kecil seperti ini, F, G, H. Nah, sekarang kalau misalnya dari A ke B, dari himpunan A ke himpunan B, kemudian dinyatakan dengan fungsi F, maka biasanya dituliskan begini. F titik 2, kemudian A besar, kalau himpunannya ya, ke himpunan B, gitu. Kalau kita menuliskan himpunan A ke B, tapi kalau menuliskan anggotanya maka biasa ditulis begini. Jadi dibaca fungsi pemetaan F memetakan A ke 2. Jadi fungsi F
Jadi fungsi F memetakan A kedua. Fungsi G memetakan B keempat. Itu istilah-istilah yang harus diingat kembali. Oke, Ananda sekalian, ini berkaitan dengan fungsi. Nah, sekarang saya ingin menanyakan dengan bahasamu sendiri, kira-kira apa ciri khas dari fungsi? Ya, untuk memudahkan, kalau misalnya ada himpunan A, kemudian ini himpunan B, ini dibuat relasi yang namanya fungsi F. Nah, apa ciri khasnya supaya relasi ini dinamakan fungsi? Oke, satu orang. Ayo, satu orang. Apa ciri khasnya? Diaktifkan mic-nya, sebutkan namanya supaya saya bisa rekam. Ayo, Ananda sekalian. Ini. Ayo, apa ciri khasnya sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi? Ayo, ciri khasnya apa nih? Ayo, ciri khasnya apa? Namanya siapa ini? Wahyu. Apa? Hanya memegang satu variabel. Hanya memegang satu variabel. Oke, Wahyu. Yang lain? Siapa namanya? Adriel. Oke, siapa? Semua anggota A harus berpasangan ya? Berpasangan dengan satu anggota di B. Oke, Wahyu, Adriel. Siapa lagi nih? Ayo, Putri. Satu orang nih. Ayo, Putri, satu orang. Apa ciri khasnya supaya pengaitan atau relasi dari A ke B itu dikatakan fungsi? Ayo, Putri, satu orang. Ayo, satu orang, aktifkan mic-nya dong. Mana Putrinya? Ayo. Siapa nama tak? Namanya siapa nak? Halo. Halo. Siapa namanya? Wah. Hilang. Ayo. Halo. Wah. Menghilang dengan sendirinya. Tidak ada. Halo, siapa tadi yang aktif? Yang Putri? Wah, tidak ada respon. Baik, kita kembali ke pendapat Wahyu dan Adriel. Pendapat Wahyu dan Adriel ini sebenarnya sejalan ya, sejalan. Jadi kunci dari pendapat Wahyu dan Adriel itu adalah bahwa berapapun anggotanya A, ya, berapapun anggotanya A, itu harus memiliki tepat satu pasangan di B, ya, tepat satu pasangan di B. Jadi boleh jadi keempat anggotanya ini, ya, bentuknya begini, bisa jadi begini. Keempat-empatnya ada di satu anggota di B. Walaupun anggotanya B ada yang lain, boleh jadi seperti itu. Jadi yang menjadi fokus kita adalah apakah semua anggota dari A, apakah anggota dari domain ini memiliki tepat satu pasangan di B. Kalau itu terpenuhi, maka itulah yang disebut dengan fungsi atau pemetaan. Oke, dipahami Ananda sekalian? Ya, ketikkan 3 deh di kolom chat kalau paham. Saya mau lihat. Oke, Adriel. Jangan ribut, masuk. Oh, dia tuh di sini. Oke.
Oke, jadi ciri khasnya fungsi itu yang diperhatikan adalah daerah asalnya atau domainnya. Apakah domain itu memiliki tepat satu pasangan di B? Itu ciri khasnya. Oke, Anda sekalian, saya lihat sudah responnya sudah bagus. Adriel, dia tidak menjawab 3 tapi 4 kurang 1 sama Pak Guru ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu berkaitan dengan ciri khas dari fungsi. Itu sudah tersampaikan bahwa ciri khas dari fungsi adalah bahwa yang diperhatikan domainnya. Apakah semua anggota dari domain memiliki tepat satu bayangan di kodomain atau daerah kawan. Itu ciri khasnya ya. Kalau itu tidak terpenuhi, maka relasi khusus itu dinamakan dengan fungsi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia cukup disebut relasi saja, bukan fungsi. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang kedua. Bagaimana caranya menyajikan fungsi? Ya, bagaimana caranya menyajikan fungsi? Sebelum masuk ke bagaimana caranya menyajikan fungsi, nah ini resumenya. Pemetaan atau fungsi itu adalah relasi khusus antara dua himpunan, di mana setiap anggota himpunan pertama dengan tepat mendapat satu pasangan anggota himpunan kedua. Jadi semua anggota dari himpunan A itu memiliki tepat satu pasangan di himpunan kedua. Itu resume yang bisa kita ambil tentang pemetaan atau fungsi. Nantinya di pertemuan berikutnya berkaitan dengan notasi fungsi ya, yang F, G dan H ini. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa kalau dituliskan seperti ini maka dibaca F memetakan dari X ke Y ya, dari X ke Y, atau sama dengan Y sama dengan Fx. F dari X ke Y. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Jadi Y itu adalah range, kemudian X itu adalah domain. Oke, ini nanti di pertemuan berikutnya hanya memperkenalkan tentang notasi fungsi. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana menyatakan atau menyajikan fungsi. Nah, sama halnya ini dengan bagaimana menyatakan relasi. Sama, jadi ada 3 nih. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan terurut. Nah, ini mudah sih penjelasannya ya. Anda pasti bisa langsung tangkap nih. Kalau diagram panah berarti kita kasih contoh dulu satu nih. Nah, kalau himpunannya adalah himpunan huruf vokal dan B adalah himpunan bilangan asli pertama, 4 bilangan asli pertama, maka buat diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh, ini lihat, A dipetakan ke 1, B I dipetakan ke 2, U dengan 1, E dengan 4, dan O dengan 2. Kemudian nyatakan pula dengan diagram kartesius dengan pemetaan yang sama, dengan pengitan yang sama. Kemudian yang ketiga, nyatakan fungsi F sebagai himpunan pasangan berurutan. Nah, kita lihat yang pertama ya. Jadi ini sekaligus menjelaskan 3 cara untuk menyatakan sebuah fungsi. Ya. Nah, yang pertama dengan ini. Ya. Jadi diagram panahnya A dipetakan ke 1, I dipetakan ke 2, U dipetakan ke 1, E dipetakan ke 4, dan O dipetakan ke 2. Ini pula Oke, itu cara yang pertama ya untuk menyatakan sebuah fungsi. Berikutnya, yang kedua, bagaimana kalau dinyatakan sebagai
di bidang kartesius, koordinat kartesius. Nah, kalau diagram kartesius maka seperti ini. Yang di sumbu horizontal atau yang di bawah ini adalah daerah asal. Jadi daerah asal atau domain menempati sumbu X, sementara kodomain atau daerah kawan menempati sumbu Y. Ya, A berpasangan dengan 1, I berpasangan dengan 2, U berpasangan dengan 1, Selesai. Kilo. E berpasangan dengan 4, dan O berpasangan dengan 2. Nah, ini dengan bidang kartesius. Yang ketiga, bagaimana kalau dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan? Kalau dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, maka menggunakan konsep himpunan di kelas 7. Kelas 7 masih ingat bagaimana kalau himpunan? Himpunan diawali dengan kurung kurawal, ya. Kemudian pasangan terurutnya ini A, 1 pakai kurung kurawal ya, koma. Yang kedua I, 2, koma lagi pakai kurung biasa ya, untuk menyatakan pasangan terurutnya. Kalau sudah selesai, maka tutup lagi dengan kurung kurawal. Ya, jadi himpunan pasangan berurutan itu ditandai dengan ini ya, kurung kurawal awal dan akhir. Pasangan berurutannya itu terletak di sini. Daerah asal range, domain range. Oke, seperti itu. Nah, jadi A dipetakan ke 1, I dipetakan ke 2, U dipetakan ke 1, E dipetakan ke 4, O dipetakan ke 2. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 cara untuk menyatakan sebuah fungsi. Yang pertama dengan diagram panah, oke. Yang kedua dengan bidang kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Inilah 3 cara untuk menyatakan sebuah fungsi. Ya, jadi 3 cara ini. Nah, bagaimana ketiga cara menyajikan ini sebenarnya merepresentasikan fungsi. Jadi tidak boleh diagram panahnya lain, bidang kartesiusnya juga lain, sementara dia hanya menyajikan fungsi yang sama. Tidak boleh. Jadi ketiga-tiganya ini sinkron atau mewakili sebuah fungsi, yaitu sebuah fungsi f. Itu anak-anak sekalian ya. Jadi ada 3 cara untuk menentukan atau untuk menyajikan fungsi. Oke? Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Kalau bisa memahami cara menyajikan fungsi ini, tolong diketikkan 4 di kolom chat. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan diaktifkan mic-nya, sebutkan namanya. Lucius, Mikael, Julia, Meluna, Wahyu, Theo, Bunga, Krisnayanti, Terki. Ya. Nanti akan ketahuan siapa yang menyimak dan tidak ya. Dari Anda merespon 4, 3, 2, dan 1 itu akan ketahuan bahwa misalnya Andi ini pada jam 11.08 dia mendapatkan penjelasan tentang bagaimana caranya menyajikan fungsi. Nah, itu ada 3 loh caranya gitu. Jadi nama-nama yang ini kan terekam ya, terekam di server, nanti akan ada hasilnya. Oh, pada jam sekian siswa ini yang merespon. Oke, kalau
tidak pernah kelihatan namanya di room chat seperti ini, itu nanti ketahuan, oh ini siswanya hadir apa tidak ya di roomnya. Nah, itu akan menjadi pertanyaan besar nantinya. Oke, lanjut. Ini salah satu cara untuk melihat keaktifan Anda sekalian di room. Oke, kita masuk pada sesi ketiga. Ya, kita masuk pada sesi ketiga. Bagaimana menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Ya, bagaimana menentukan banyaknya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Tunggu dulu, audionya terganggu. Ini anak kecil. Oke, kita lanjut ya. Oke, gambarkan diagram panah fungsi yang bisa dibuat dari A ke B. Ya, kita lihat dulu yang pertama ya. Yang pertama itu adalah himpunan A dan B, dari A ke B, 1,2 dengan A. Gambar diagram panah yang menunjukkan bahwa relasi itu merupakan fungsi. Nah, coba kita lihat. Nah, ini yang mungkin nih. Jadi diagram panahnya ini A, ini B. Anggotanya A ada 2, 1 dan 2. Anggotanya B ada A. Relasi yang mungkin adalah 1 berpasangan dengan siapa? Ups. Iya, 1. Apa tadi? Ya. Ya, 1 berpasangan dengan 1 berpasangan dengan A, ini harus masuk ya. Kemudian 2 berpasangan dengan A. Masih adakah kemungkinan yang lain? Tidak ada lagi kan? Semua anggota dari A itu sudah berpasangan dengan anggota dari B. Nah, sekarang kita lihat yang ini. A anggotanya adalah O. Lumayan. Kemudian B ini ya. Anggotanya ini A dan B. Kemudian 1 berpasangan dengan A. Ini kemungkinan yang pertama. Oke. Sekarang kemungkinan yang kedua. Sudah sekali lengkungannya. 1 A dan B. Ini himpunan A, ini himpunan B. Kemungkinan yang kedua adalah A berpasangan dengan B. Cuma ini ya, dua kemungkinan ini. Jadi yang pertama ini 1, yang kedua adalah ada 2 kemungkinan, ya. Ada 2 kemungkinan. Nah, sekarang yang ketiga. A itu 1 dan 2. Kemudian B itu A dan B. Kemungkinan yang pertama adalah 1 berpasangan dengan A, 2 juga berpasangan dengan B. Itu kemungkinan yang pertama. Sekarang kemungkinan yang kedua. Ini terpasang kecil-kecil ya. 1, 2 A,
B. Goyang sekali tangan saya. Nah, sekarang 1 dengan A. Oke, 2 dengan B. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Oops. Ini 1, 2, A, B. Nah, sekarang 1 ke B. Kemudian 2 ke A. Oke, jadi 1 ke A, 2 ke A. 1 ke A, 2 ke B. Sekarang pindah lagi. 1 ke B, 2 ke A. Nah, yang berikutnya. Yang berikutnya 1, 2. A dan B. Lihat, 1 ke B. Ini 1 ke B. Kemudian 2 juga ke B. Oke. Masih adakah kemungkinan yang lain? Coba kita telusuri. 1 ke A, 2 ke A. 1 ke A, 2 ke B. Oke. 1 ke B, 2 ke A, 1 ke B, 2 ke B. Nah, tidak ada lagi kemungkinan yang lain ya. Ini banyaknya ada 4. Ada 4. Oke, jadi lihat 1, 2 dan 4. Nah, sekarang bisa dipahami anak-anak sekalian? Tolong diketikkan 5 di kolom chatnya kalau dipahami penjelasan ini. Ya, ini adalah kemungkinan fungsi yang bisa terjadi apabila himpunannya dari relasinya atau pengaitannya dari A ke B. Jadi A anggotanya ada 2, B anggotanya ada 1. A anggotanya ada 1, B anggotanya ada 2. Nah, ini masing-masing 2. A dan B masing-masing 2 anggotanya. Nah, kita pindah ke yang berikutnya. Saya cek dulu. Oke, 5 Najwa, Mikael, Haniel. Oke, terima kasih Rizna Yanti. Lanjut ke berikutnya. Contoh berikutnya nih. Nah, bagaimana kalau dari himpunan A, ini himpunan A yang anggotanya 1, ini dikaitkan dengan anggotanya B, A, B, C. Berarti kemungkinan pertama 1 ke A. Oh, sudah mau jembatan ya. 1 kemungkinannya ke A, B, C, kemungkinannya ke B. Ya, 1 A, B, C, kemungkinannya ke C. Ya, jadi ada 3 di sini. Ya, ada 3. Nah, bagaimana kalau dari A ke B yang anggotanya 2 dan 3? Nah, sebelum lanjut itu saya mau perlihatkan supaya saya tidak menulis terlalu banyak. Oke, saya mau rubah dulu itu. Nah, ini kemungkinannya. Ya, kemungkinannya yang pertama kalau dari A ke B, kemungkinan pertama 1 dan 2 gabung dengan A, dipasangkan dengan A. 1 dan 2 pasangkan dengan B. 1 dan 2 dengan C. Oke? Kemudian 1 ke A, 2 ke B. 1 ke A, 2 ke C. Oke? Kemudian 1 ke B, 2 ke C. Nah, kemudian itu. Ini banyaknya ada 8 ya. 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9. Jadi di sini banyaknya ada 9. Semua anggotanya domain ingat harus memiliki tepat satu pasangan di kodomain, ya. Itu ingat. Maka pengaitan itu dinamakan dengan fungsi. Oke, kita akan masuk ke bagian simpulannya seperti ini. Jadi kalau kita mencermati, kalau anggotanya A 2, anggotanya B 1, maka banyaknya pemetaan adalah 1. Itu bisa ditulis 1 pangkat 2. 1 pangkat 2. Lihat berikutnya, anggotanya A 1, anggotanya B 2, maka banyaknya pemetaannya ada 2. Diperoleh 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Kalau 2 dengan 2 maka diperoleh 4. 2 pangkat 2. Oke? 1 dan 3 berarti 3 pangkat 1. 2 dan 3 berarti 3 pangkat 2. Dapat 9 tadi. Nah, sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa kalau fungsinya dari A ke B, maka banyaknya pemetaan yang mungkin, banyaknya fungsi yang mungkin terjadi itu adalah banyaknya anggota dari B. Kalau dalam hal ini dinyatakan dengan NB, ingat di kelas 7, berpangkat banyaknya anggota dari himpunan A. Jadi banyaknya kodomain, anggota dari kodomain, berpangkat banyaknya anggota dari domain. Ya, seperti itu Anda sekalian. Jadi yang diperhatikan adalah untuk menentukan banyaknya fungsi, banyaknya pemetaan adalah berapa banyak anggotanya kodomain, berpangkat berapa banyak anggotanya domain. Itu saja. Kita bisa lihat contohnya, ya. Ini, kalau himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B anggotanya A, B, C, maka lihat banyaknya anggota dari A adalah 4. Banyaknya anggota dari B adalah 3. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B, maka kita dari B. Berapa banyak anggota B? 3. Maka 61. Berikutnya. Berapa banyak pemetaan dari B ke A? Maka lihat A-nya dulu. A-nya berapa? 4. Berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 adalah 64. Contoh berikutnya nih. Contoh berikutnya, kalau P dan Q anggotanya masing-masing 4, maka pertanyaannya berapa banyak pemetaan dari P ke Q? Ya tentunya 4 pangkat 4. Bagaimana pemetaan dari Q ke P? Sama saja toh? Ini nanti akan dikenal sebagai fungsi korespondensi satu-satu di pengayaan ini. Nah, 4 pangkat 4 sama dengan 256. Oke? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Saya tunggu 1 menit. Silahkan jika ada yang mau bertanya Anda sekalian. Ayo, ada yang mau bertanya? Kita punya waktu 8 menit lagi. Mau misalnya Jumat tak? Iya, biar ada. Ada pertanyaan Anda sekalian? Halo, ada pertanyaan? 1 dari 8A? Tidak ada? Oke, dari 8B bagaimana? Ada pertanyaan? Nah, nomor 8C bagaimana? Oke, baik kalau begitu. Kita coba tarik kesimpulan. Nah, ayo tuliskan simpulan yang bisa diambil pada pembelajaran kali ini. Simpulannya apa? 1. Ciri fungsi. Tuliskan di buku catatan masing-masing. Apa itu cirinya fungsi kalau dari A ke B? Apa ciri khasnya? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya menyatakan fungsi? Bagaimana caranya disajikan? Ada berapa cara? Ada 3 cara. Cara yang pertama, ingat, menggunakan diagram panah, menggunakan koordinat kartesius, dan menggunakan
himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, bagaimana menghitung atau menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari dua buah himpunan. 3 itu ya pokok besarnya yang harus Ananda sekalian simpulkan. Oke? Dipahami? Nah, sekarang di bagian akhir Ananda sekalian, saya akan memberikan 5 menit bisa selesai kayaknya. Asalkan diikuti pembelajaran dengan baik. Yang 3 nih. Bisa nggak nih pakai kuisis? Saya buka kuisisnya dulu. Ini saya buka kuisisnya dulu. Kuisisnya mana? Oke, saya mau kalian berkelompok ya. Nanti kalian akan berkelompok. Ada 14 pertanyaan, semuanya berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Saya mau ambil jumlah tim. Kalian ada berapa orang di room? Ada 74. Oke, saya akan membagi 7 berarti 10 ya. Bagi 7 ya. Saya jadikan 7 kelompok. Natural lanjutan, non-factoring no. So answer during activity, power up no. Waktu pertanyaan diajak, pilih jawaban diajak, presentation tidak ada, perlihatkan ini. Oke, lanjut ya. Saya akan kirimkan sebuah link di mana ya, atau berbagi ini Pennya. masuk di krisis dengan kode satu peserta mana ya? Masuk di krisis, kemudian Karena berlarian dia toh. masuk di krisis, kemudian ketikkan kode gamenya. Oh ya, kode gamenya sudah tercopy. Ini kode gamenya saya copy ke room chat. Mana chatnya? Kamu enggak cepat-cepat dia Saya sebutkan saja ya. berlari. Salah seorang di antara Ananda menuliskan di kolom chat 368 816. Ini 368 816. Oke, silahkan masuk bergabung ke krisis. Saya akan lihat. Ya, dah. Adriel ada di kelompok Brutis, Banis. Oke. Saya perlihatkan supaya kentara ya. Kalian ada 70 seluruh layar. Oke. Oke, silahkan langsung bergabung. Kita akan segera memulai. Ya, ini kelompoknya. Ayo, silakan bergabung. Ayo, bergabung cepat. Ya, ini langsung masuk ke kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ayo, silakan langsung. Ayo cepat. Silakan bergabung. Mikael Norak, Irvin, Mikael. Ayo.
masih terkendala? Ya. Kodenya 368816. Ya, 368816. Oke, ini sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ini list ya, ini sudah banyak ya. Masuk di quizzes.com, kemudian masukkan kode gamenya 368816. Oke, saya akan segera mulai. Oh, ada yang menuliskan namanya Mi. Oh, siapa yang Mi? Nanti nilainya agak bingung tuh kalau mencari Mi. Oke, kita akan mulai. Oke, saya mulai ya. Oke, ini sudah berapa orang yang bergabung? Ini sudah lumayan banyak. 1 2 3 4 5 kali 7 sudah 35. 1 2 3 4 5 35, baru 50% yang bergabung. Ya, sekarang sudah 11.30. Saya akan mulai. 1 2 3, silakan. Ya, silakan dijawab. Go. Ayo, silakan dijawab dengan cepat saja ya. Dijawab dengan cepat. Ini akan tampil di layar. Ayo, kelompok berapa ini? Kelompoknya Heartland Turtles. Siapa orangnya ini di sini? Ya, ayo. Ayo, Brave Chickens. Ya. Kode game 368816. 368816. Ayo, gabung langsung ke grup 368816. Ya. 512, iya. Ayo. Ayo, dijawab cepat saja. Tadi sudah dijelaskan semua berkaitan dengan itu. Tidak bisa masuk. 368. Tidak bisa masuk. Marcella tidak bisa masuk ya. Alusius Tristan tidak bisa masuk. Oke, kalau tidak bisa masuk. Ya, ditulis namanya. Lionel tidak bisa masuk saya. Oke. Oh, berarti yang sudah tidak bisa masuk ketika dimulai ya. Oke, kalau gitu. Oke, kalau begitu nanti di sesi minggu depannya kita akan mulai di awal. Oke. Ini untuk mengecek kemampuan daya serap ya, yang Pak Guru sudah jelaskan tadi dari tiga kompetensi yang harus dikuasai itu dapat berapa persen sih? Ya, sekarang ini ada 36. Ada 36 yang berpartisipasi di quizzes ya. Sambil menunggu teman-temannya menyelesaikan ini, saya pun akan memberikan. Oh, tidak bisa ya, tidak bisa bersamaan ya. Kevina juga tidak bisa. Oke. Nanti setelah selesai atau saya coba sekarang ya. Saya coba sekarang memberikan sambil Anda sekalian menyelesaikan yang tugas berkelompok, nanti akan saya berikan yang tugas mandiri saat ini ya. Ya, tunggu. Saya beri
ya. Ini untuk mengecek ke daya serapnya ya, untuk mengecek daya serapnya. Jadi mau rendah mau tinggi itu tidak masalah gitu, karena kita hanya mengecek sampai sejauh mana Ananda sekalian menyerap pembahasan tadi ya. Saya akan kirimkan satu link untuk yang tidak bisa gabung di kuisis ya. Saya berikan sebagai pekerjaan rumah, boleh dikerjakan sekarang, boleh sebentar setelah selesai pembelajaran. Oke. Tapi harus selesai sekarang tanggal 23. Oke. Satu hari, kemudian saya answer not. Oke. For up waktu, tunjukkan peringkat, pertanyaan acak, pilihan jawaban, musik. Oke, lanjutkan. Untuk yang tidak bisa bergabung, saya akan kirimkan link ke kolom chat dan silahkan gabung di situ ya. Oke, ini sudah ada di room chatnya, silahkan. Yang tidak bisa bergabung di kelompok tadi, yang tidak bisa bergabung saja ya. Sekarang sementara berlangsung. Oke. Sambil berlangsungnya itu saya akan saya nonaktifkan suaranya. Oke. Cek apakah semuanya masih aktif di room. Oke. Ananda sekalian, sambil kalian mengerjakan tugas itu, kita sudah selesai. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Sambil kalian mendengarkan ini, sambil kalian juga mengerjakan, marilah kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini menjelang siang dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kehadiran Ananda sekalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menemani hingga akhir pembelajaran ini. Terima kasih banyak Pak. Kemudian Anda sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, saya ingatkan untuk tetap menyelesaikan yang tugas 2 itu. Kemudian mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran pada siang hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Ingat Anda sekalian untuk tetap melanjutkan ya. Ya, tetap melanjutkan. Yang di kelompok ini, oke, masih tetap lanjut. Kemudian yang tugas tadi, silakan. Ini belum ada yang masuk, ya. Itu aktif sampai besok. Linknya itu aktif sampai besok. Yang belum bisa bergabung di kelompok. Terima kasih banyak. Dapat meninggalkan room. Ingat untuk menyelesaikan tugasnya ya. Ya, makasih banyak. Makasih. Terima kasih. Ya, makasih. Aim. Ya, pembelajaran sudah berakhir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.